Sobat SN, selamat datang di podcast kita kelompok satu bareng saya Nisa Andika Permatasari dari BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Barat yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Meskipun hari ini studio kita tersebar di berbagai koordinat karena terpisah jarak, tapi layar Zoom kita hari ini akan terasa silau banget karena kedatangan 9 ASN muda dari lini Gen Z. Dan hari ini kita bakal bedah topik yang horor tapi nyata, yaitu jejak digital ASN. Sekali posting selamanya tercatat. Sebelum kita saling adu mekanik dan bahas kasus-kasus viral, ada satu pepatah yang sangat terkenal, tak kenal maka tak sayang. Kita mau kenalan dulu sama 9 narasumber kita. Aturannya simpel banget, sebutin nama, instansi, dan satu kata yang menggambarkan hubungan kalian sama media sosial kali ini. Langsung aja, dimulai dari narasumber yang pertama. Oke, halo semuanya, aku Riri Sanandita dari KSUP kelas 4 Bakauheni. Satu kata yang menggambarkan hubunganku sama medsos sih kayaknya horor ya. Soalnya tiap mau ngepost itu aku ngerasa selalu dipantau intel gitu. Jadi salam kenal semuanya. Lanjut ke sebelahku. Halo Re, aku Boni dari KUPP kelas 3 Sungai Guntung. Kalau kata aku, buat medsos itu dilema. Pengennya sih bebas berekspresi kayak netizen biasa, tapi seragam dinas ini selalu berbisik. Ingat netralitas ya. Yuk lanjut. Halo guys, namaku Prasetya Wiraw Chandra dari KUPP kelas 3 Kepala Sampoja. Kalau dari aku tuh satu cuman sharing, belajar dari kasus-kasus yang ada. Sekarang aku tipe yang kalau ngetik itu dipikirin dulu, bahkan sampai 5 menit, baru berani klik post. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan aku Jian dari KUPP kelas 3 Kuala Bendahara. Kalau kata aku sendiri, medsos tuh portofolio. Karena menurut aku, medsos sekarang tuh bukan cuma buat tempat main aja, tapi tempat orang nilai kompetensi kita sebagai ASN. Lanjut. Halo Sobat ASN, aku Selim Harani dari KUPP kelas 3 Sungai Lumpur. Kalau aku CCTV, karena berasa diawasi netizen selama 24 jam. Salah dikit bisa langsung masuk akun gosip. Serem banget. Lanjut. Hai guys, saya Erza Zidan Naklaudin Zulfa dari unit kerja BPTD kelas 2 Kalimantan Barat. Satu kata dari saya, rem. Medsos itu memang seru, tapi sebagai ASN kita harus punya rem buat jempol kita. Jangan asal posting, komen, atau share sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun instansi. Ingat, jejak digital itu panjang, jadi tetap aktif, tetap seru, tapi harus bijak. Karena jempol yang berkontrol, kita bikin karir tetap aman. Lanjut. Halo, aku Rafli dari BPTD kelas 3 Sulawesi Barat. Satu kata buat medsos yaitu panggung. Jadi panggung ini berarti tempat kita untuk buktiin ke publik kalau ASN Gen Z seperti kita ini keren-keren dan inovatif. Nah lanjut sekarang Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Halo semua, saya Dewi dari UPPKB kelas 1 Anjing Serapat. Kalau kata saya, hubungan saya dengan medsos yaitu draft ya. Akun saya semua isinya draft. Tiap mau posting selalu ngeri takut viral. Akhirnya disimpan aja di draft agar semua demi keselamatan karir saya. Lanjut yang terakhir. Halo semua, ini orang terakhir nih. Saya Fauzi Nur Rahman dari UPPKB Wangoret. Kata terakhir dari saya itu legasi. Apa yang kita post hari ini adalah apa yang bakal diingat oleh orang lain terkait kita di masa depan. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal semuanya. Gokil, baru aja kita kenalan, udah ada istilah yang macem-macem nih. Ada horor, CCTV, sampai draft. Berarti kita semua ini di Zoom fix satu frekuensi, sama-sama parno, tapi tetap pengen eksis. Nah, biar parnonya makin valid, kita langsung masuk ke segmen pertama. Kita bakal bedah kasus yang paling dekat sama keseharian kita, yaitu bocornya sambatan di close friend atau second account. Pasti dong teman-teman semua nih punya close friend dan juga second account. Tapi nih, kalian pasti tahu kan kasus yang sempat viral? Ada pegawai yang curhat atau sambat soal kelakuan atasannya atau lingkungan kerja yang toxic di close friend Instagram. Tapi malah di screenshot sama temennya sendiri terus dikirim ke base Twitter.
atau X sekarang nih namanya, sampai viral. Nah, saya mau dengar nih dari narasumber satu, 2, dan 3. Tanggapannya gimana nih dari POV kalian? Asli, itu hard banget sih, Kak. Menurut aku nih ya, itu ngebuktiin kalau internet itu privasi is a myth. Kita mikir nih close friend udah paling aman, padahal itu cuma nunggu aja waktu sampai ada teman kita yang cepu. Jadi beneran deh, jejak digital itu bukan cuma apa yang kita sebar ke publik, tapi apa yang kita bagi ke orang lain. Setuju sama Riris. Dan kalau dari kacamata etika ASN, mau itu second account atau close friend, begitu isinya menjelekkan instansi, itu udah masuk pelanggaran kode etik. Karena dampaknya pas viral, masyarakat nggak peduli itu close friend. Taunya, oh ASN instansi A, kelakuannya gini. Betul. Makanya kalau aku pribadi itu hacksnya adalah kalau mau sambat jangan di medsos, tapi di dunia nyata aja sambil ngopi. Lebih aman dan nggak meninggalkan portofolio digital yang bisa ngegagalin kita pas mau naik pangkat nanti. Keren banget nih insight-nya. Sekarang kita geser ke kasus kedua yang gak kalah rame, yaitu kasus ASN atau keluarga ASN yang hobi flexing. Atau nih pamer kekayaan, liburan mewah, hingga barang branded di TikTok atau Instagram. Yang berujung dipanggil sama inspektorat atau BKD buat diklarifikasi LHKPN-nya. Narasumber 4, 5, dan 6 gimana nih POV kalian? Kalau menurut aku ya, ini tuh masalah sense of crisis. Gen Z kan emang hobi ya estetik dan nunjukin pencapaian mereka di sosmed. Tapi sebagai ASN, kita juga harus sadar kalau narasi publik ke kita tuh sensitif banget. Pamer dikit aja langsung dikira hasil dari yang enggak-enggak. Padahal mungkin itu hasil dari nabung atau bisnis sampingan kan? Nah, benar. Netizen kita itu punya kekuatan investigasi melebihi FBI kalau udah urusan flexing. Jejak digital foto lama kita aja bisa dicari lagi loh. Jadi solusinya bukan nggak boleh bahagia ya, tapi sewajarnya aja. Di medsos, love profile itu sangat menyelamatkan karir kita. Saya mau nambahin dikit dari argumen Mbak Jan dan Mbak Sally. Ini juga soal literasi digital keluarga kita. Kadang bukan ASN yang pamer, tapi akun anak atau pasangannya yang upload di sosial media. Karena itu, kita penting buat saling mengingatkan keluarga tentang bijak bermedia sosial, karena jejak digital bukan soal diri sendiri, namun nama baik keluarga dan instansi. Keren banget pendapat dari teman-teman kita. Nah, saat ini yang paling krusial buat kita sebagai abdi negara adalah netralitas. Banyak kasus viral ASN yang kena sanksi gara-gara jempolnya gatel ikut komen di akun gosip politik, nge-share meme paslon, atau bikin konten yang condong ke isu SARA atau sensitif. Mau denger nih pendapat dari narasumber 7, 8, dan 9? Waktu dan layar Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Eh, Menurut aku nih jebakan Batman sih. Karena kan kita sering lupa tuh pas lagi asing nge-scroll FYP, terus lihat debat politik, pengennya kita adu mekanik di kolom komentar. Padahal sekali kita ketik dan dibaca orang, kita langsung ditandai. Nah, aturan netralitas kita itu mutlak dan nggak bisa ditawar. Bener banget nih Mas Rafli. Bahkan sekedar buat ngasih emoji api aja tuh atau jempol di postingan tokoh tertentu aja itu udah bisa dicatat sebagai rekam jejak digital yang tidak netral. Jadi sistem screening ini tuh sekarang seketat itu ya. Di era digital ini silent is golden itu beneran berlaku buat ASN dalam isu politik. Setuju banget pandangan dari Mas Raffi dan Mbak Dewi terkait eh, terkait eh, isu ini. Sebagai penutup, pesan bagi semua orang, khususnya bagi saya sendiri, yuk ubah energi gatel jempol kita ke hal positif. Daripada komen politik, mending jejak digital kita diisi dengan konten edukatif, bikin thread
informatif terkait program pemerintahan, atau nunjukin kalau ASN Gen Z itu kompeten dan solutif. Jadi buatlah citra baik ASN kepada masyarakat umum. Itu baru investasi karir yang bagus. Salut, keren banget sama teman-teman semua. Beneran obrolan yang membuka mata kita semua ya guys. Dari sekian banyak kasus viral dan sudut pandang yang sudah dibagikan oleh 9 narasumber hebat kita hari ini, ada satu poin penting yang harus kita bawa pulang, yaitu Sobat ASN nih, sebagai generasi muda, media sosial memang tempat kita berekspresi. Tapi, begitu kita memilih jalan hidup sebagai aparatur sipil negara, seragam dan marwah instansi itu melekat 24 jam dalam 7 hari. Bahkan saat kita sedang melepas baju dinas kita. Ingat nih, jejak digital itu ibarat kompas. Dia nggak hanya ngerekam kemana kita pernah melangkah di masa lalu, tapi juga akan menunjukkan arah dan menentukan kemana karir kita akan bermuara di masa depan. Jangan biarkan satu ketikan impulsif hari ini meruntuhkan menara masa depan yang sudah kita bangun dengan kerja keras dan prestasi. Tombol delete mungkin bisa menghapus postingan di layar kita, tapi integritas dan kebijakanlah yang akan menjaga rekam jejak kita tetap bersih di ruang digital. Yuk nih, coba kita ubah rasa parno kita semua ini menjadi sebuah karya. Kita buktikan kalau ASN Gen Z bukan cuma pinter scroll media sosial apalagi TikTok, tapi juga bisa memanfaatkan jempolnya untuk mengedukasi, menginspirasi, dan bangga melayani bangsa. Semua narasumber memberikan gestur tepuk tangan dan senyum setujunya. Boleh tunjukin jempol kalian yang paling keren itu? Keren banget. Makasih untuk 9 narasumber kita yang udah meluangkan waktunya di layar Zoom hari ini. Kalian semua luar biasa. Dan terima kasih juga buat sobat-sobat ASN semua yang sudah menyimak dari di awal sampai akhir sharing session kita hari ini. Kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat buat menyelamatkan karir-karir teman-teman kita ASN, utamanya ASN muda, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Akhir kata, saya Nisa Andika Permatasari dan juga 9 narasumber keren kita hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Boleh jempol dan dadanya semua? See you!